Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang transformasi Laplace. Transformasi Laplace itu adalah suatu transformasi yang mengubah suatu fungsi ft menjadi suatu fungsi fs. Ft-nya fungsi dalam waktu, fs-nya fungsi dalam variabel s. Nah, f penulisannya, ini f-nya, f kecil fungsi yang akan dicari Laplace-nya, sedangkan f besar ini hasil Laplace-nya. Nah, definisinya apa? Laplace dari fs itu sama dengan Laplace dari suatu fungsi ft sama dengan integral 0 sampai tak hingga ft kali e pangkat min st dt. Itu definisi dari fungsi transformasi Laplace. Nah, t-nya ini karena waktu, ini biasanya t-nya adalah suatu bilangan positif, ya. Nah, integral dari 0 sampai tak hingga ft min e pangkat min st dt itu disebut dengan integral tak wajar karena batas integralnya di sini sampai tak hingga. Nah, tentunya Laplace-nya ini ada apabila integralnya ini ada nilainya atau konvergen. Berarti tidak semua fungsi ada nilai Laplace-nya atau ada hasil transformasi Laplace-nya. Contoh misalkan saya kalau mencari Laplace dari suatu fungsi ft sama dengan 1. Maka hasil Laplace-nya ini ditulis dengan huruf besar fs, Laplace dari 1 sama dengan integral 0 sampai tak hingga ft-nya ini kita ganti dengan 1 kali e pangkat min st dt. Maka hasilnya jadi integral 0 sampai tak hingga 1 kali e pangkat min st e pangkat min st. D-nya saya samakan, ini juga jadi st per min s, ya, min st turunannya adalah min s. Maka hasilnya jadi min 1 per s e pangkat min st, batas integralnya dari 0 sampai tak hingga. Maka ini menjadi min 1 per s e pangkat min tak hingga, ini s kalikan tak hingga, dikurangi ini min jadi plus 1 per s e pangkat 0. Nah, min tak hingga di sini akan menjadi min tak hingga kalau s-nya di sini positif. Kalau s-nya positif. Kenapa? Karena positif kalau dikalikan suatu bilangan tak hingga ya hasilnya positif tak hingga. Dikalikan min jadi min tak hingga. Tetapi kalau s-nya di sini negatif, maka ini jadi min minus kalikan minus nanti jadi e pangkat tak hingga. Jadi ini jadi e pangkat tak hingga. Nah, e pangkat tak hingga itu sama dengan tak hingga. Maka ini hasilnya menjadi suatu bilangan tak hingga. Maka itu dikatakan divergen. Nah, agar konvergen maka kita ambil yang s-nya positif. Sehingga e pangkat min tak hingga di sini jadi 1 per e pangkat tak hingga jadi 0. Sehingga hasilnya ini sama dengan 0, yang ini hasilnya 1 sehingga tinggal 1 per s. Tapi di sini tadi ada syaratnya, s-nya harus positif. Jadi s-nya harus positif. Karena kalau s-nya negatif, hasilnya jadi divergen, bukan konvergen. Nah, ini hasil Laplace dari 1, yaitu sama dengan 1 per s. Contoh lain, misalkan kalau saya punya saya ambil suatu fungsi gt sama dengan e pangkat 2t misalkan. Maka ini menjadi gs sama dengan Laplace dari e pangkat 2t sama dengan integral 0 sampai tak hingga ini jadi e pangkat 2t kali e pangkat min st dt. Maka hasilnya ini menjadi integral 0 sampai tak hingga
Ini saya ubah jadi E pangkat 2 min ST dt. Nah ini bisa kita ubah jadi 0 sampai T hingga E pangkat min S min 2 T, ini jadi min S min 2 per turunan ini ada T min S min 2. Kenapa kita jadikan min? Ya agar mirip dengan ini min ST, karena nanti kalau positif hasilnya nanti min T hingga, kalau negatif hasilnya jadi plus T hingga. Tetapi di sini syaratnya apa? Syaratnya agar positif berarti S-2 nya harus positif atau S-nya harus lebih besar dari 2 ya. Yang ini jadi 1 per min S-2 E pangkat min S-2 0 sampai T hingga. Ini jadi 1 per min S-2, ini jadi T hingga, ini kalau positif maka ini hasilnya jadi min T hingga ditambah ya ini min 1 per S-2 E pangkat 0, maka ini jadi 0 dan ini 1, jadi 1 per S-2 dengan syarat S lebih besar dari 2. Nah itu. Nah, kalau setiap kita mencari Laplace harus menggunakan integral, tentunya sangat tidak efektif. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan, di dalam transformasi Laplace itu sudah dibuatkan suatu tabel. Ya. Jadi tabel dari transformasi Laplace. Jadi ada beberapa fungsi dasar yang nanti selalu dipakai dalam mencari hasil transformasi Laplace. Di Ft yang ini Fs ya. Jadi kalau 1 tadi sudah kita hitung, yaitu sama dengan 1/s. Kemudian kalau E pangkat AT itu jadi 1 per S min A. Berarti kalau tadi 2T, A-nya diganti 2, jadi S min 2. Kemudian kalau ada T pangkat N, nanti jadi N faktorial per S pangkat N plus 1. Sedangkan kalau sin AT itu jadi A per S kuadrat plus A kuadrat, cos AT S per S kuadrat plus A kuadrat. Kemudian sinus hiperbolik AT itu jadi A per S kuadrat min A kuadrat, mirip dengan sin trigonometri, tapi kalau trigonometri positif di sini negatif. Demikian juga untuk cos. Cos hiperbolik AT itu adalah S per S kuadrat min A kuadrat. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang paling banyak kita pakai nanti di dalam perhitungan transformasi Laplace. Contohnya, misalkan berapakah Laplace dari T pangkat 3? Berarti N-nya diganti dengan 3. Kita peroleh ini jadi 3 faktorial per S pangkat 3 tambah 1. Nah 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 kan. 3 kali 2 kali 1 per S pangkat 4. Ini jadi 6 per S pangkat 4. Kemudian misalkan Laplace dari cos 2T, berarti A-nya ganti 2. Jadi cos AT A-nya ganti 2. Jadi S per S kuadrat ditambah A-nya ganti 2. Nah, jadi S per S kuadrat plus 4. Misalkan lagi, kalau misalkan Laplace dari E pangkat min 3T, sama seperti di sini, ini berarti A-nya kita ganti dengan min 3. Makanya jadi 1 per S min 3. Ini jadi 1 per S plus 3. Nah, jadi cara menggunakan tabel. Jadi kita tinggal mengganti berapa nilai A-nya.
Satu lagi misalkan Laplace dari sinus hiperbolik T misalkan. Berarti di sini A-nya 1 kan? Maka hasilnya jadi sinus hiperbolik A-nya diganti 1, ini jadi 1 per S kuadrat min 1 kuadrat. 1 per S kuadrat min 1. Jadi dalam perhitungannya tidak sesulit dari definisinya tadi, karena kita tinggal menggunakan sifat-sifat yang ada dalam rumus-rumus yang ada dalam tabel ini. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat transformasi Laplace. Ada beberapa sifat yang akan kita bahas, utamanya sifat-sifat yang paling banyak dipakai, yang paling banyak kita pakai nanti. Yang pertama sifat kelinieran, yaitu A Ft ditambah B dikalikan dengan Gt. Jadi A dikalikan suatu fungsi Ft ditambah B kali suatu fungsi Gt, maka ini hasilnya sama dengan A Laplace Ft ditambah B Laplace Gt. Jadi A ini bisa kita keluarkan suatu konstanta, B juga konstanta, ini bisa kita keluarkan ya. Jadi ini kita cari Laplace dari Ft ditambah nanti B kali Laplace dari Gt ya. Jadi nanti sampai dengan A, Laplace-nya Ft itu nanti sama dengan Fs, Laplace-nya Gt sama dengan Gs, sehingga nanti jadi AFS ditambah B kali Gs. Contohnya misalkan kalau kita mencari Laplace dari 3T plus 4E pangkat 2T misalkan, maka ini 3 kali suatu fungsi T, ini juga 4 kali suatu fungsi T, maka hasilnya sama dengan 3 kali Laplace T plus 4 kali Laplace E pangkat 2T. Kita gunakan tabel Laplace. Ini T pangkat 1, berarti Laplace-nya kalau T pangkat N itu kan jadi N faktorial per S pangkat N plus 1 gitu ya. Berarti ini T-nya pangkat 1, jadi 1 per 1 faktorial per S pangkat 1 tambah 1 ditambah 4 kali E Laplace-nya jadi 1 per S min A, A-nya di sini 2 ya, S min 2, maka hasilnya jadi 1 faktorial 1 kalikan 3 per S kuadrat ditambah 4 per S min 2. Nah, ini bisa dijadikan satu pecahan boleh. Ini menjadi S kuadrat kali S min 2, yang ini jadi 3 plus 4S kuadrat. Misalkan lagi, kalau misalkan saya mau mencari Laplace dari E pangkat min 2T min cos 3T, ini ada perkaliannya 2 kali cos 3T, maka hasilnya sama dengan Laplace dari E pangkat min 2T dikurangi 2 kali Laplace cos 3T. Nah, ini menjadi 1 per S min A, A-nya min 2 ditambah dikurangi, jadi bukan ditambah tapi dikurangi 2 kali cos itu jadi S per S kuadrat plus 3 kuadrat. Jadi 1 per S plus 2 dikurangi 2S per S kuadrat plus 9. Kalau ini kita jadikan 1, ini jadi S plus 2 kali S kuadrat plus 9
Maka hasilnya S kuadrat yang dikalikan jadi S kuadrat plus 9 kalikan 1, min ini kalikan 2S jadi 2S kuadrat min 4S. Sehingga hasilnya jadi S kuadrat kurangi 2S kuadrat jadi min S kuadrat min 4S plus 9 per S plus 2 kali S kuadrat plus 9. Itu hasilnya. Jadi dengan menggunakan sifat 1 kita bisa mengubah penjumlahan atau pengurangan dua fungsi, kita pecah menjadi jumlah dari dua fungsi atau pengurangan dua fungsi gitu ya. Jadi ini plus di sini karena B bisa positif bisa negatif, maka di sini sebenarnya bisa plus minus gitu ya. Ini jadi bisa plus minus. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Jadi kalau misalkan saya punya Laplace dari Ft itu sama dengan Fs. Kalau ini saya kalikan Ft dikalikan E pangkat At, maka hasil Laplace-nya menjadi Fs min A. Jadi sifat ini disebut juga dengan sifat pergeseran. Jadi pergeseran dari Fs menjadi S min A. Jadi fungsinya bergeser sejauh A. Ya. Jadi kalau saya cari misalkan Laplace dari T kuadrat, maka ini menjadi 2 faktorial per S pangkat 2 plus 1, maka ini jadi 2 per S pangkat 3. Kalau saya cari Laplace dari misalkan T kuadrat, saya kalikan E pangkat 3T, maka Ft-nya di sini, Ft-nya ini di sini adalah T kuadrat, sedangkan E pangkat At di sini E pangkat 3T, berarti A-nya sama dengan 3. Jadi A-nya di sini 3. Maka hasil Laplace-nya itu menjadi Fs min A. Jadi yang ini tadi adalah Fs ya. Jadi ini adalah Fs. Nah, S-nya ini berarti harus kita ganti jadi S min A. Maka ini menjadi S min 3. S-nya diganti S min 3. Maka ini menjadi 2 per S min 3 pangkat 3 ya, itu hasilnya. Kalau misalkan saya punya trigonometri, misalkan Laplace dari cos 2T itu kan sama dengan S per S kuadrat plus A kuadrat. A-nya 2 jadi 4. Kalau misalkan saya cari Laplace dari E pangkat min T cos 2T, berarti apa? A-nya di sini sama dengan min 1 ya. Min 1 kali T ya. Maka di sini Fs-nya nanti A-nya diganti min 1. Jadi Fs min 1 atau sama dengan Fs plus 1. Jadi ini menjadi S plus 1. Sehingga hasilnya ini menjadi S-nya, ini S-nya ada 2. Jadi yang pertama jadi S plus 1 per yang ini jadi S plus 1 kuadrat tambah 4. Hasilnya menjadi S plus 1 per, ini dikuadratkan jadi S kuadrat plus 2S plus 1 tambah 4 jadi 5. Itu sifat yang kedua. Berikutnya sifat yang ketiga. Sifat ketiga ini
Laplace dari turunan. Jadi berkaitan dengan turunan. Jadi kalau kita punya Laplace dari fnt, ini ada lambang fnt. Apa artinya fnt? Fnt itu artinya turunan ke n. Jadi kalau saya punya f1t, ini artinya sama dengan dy dt. Jadi ini untuk memudahkan penulisan. Kalau nanti turunan kedua f2t, ini sama dengan d2y dt kuadrat. Kalau f3t sama dengan d pangkat 3y dt pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau Laplace dari fnt itu sama dengan s pangkat n fs. Jadi kalau ini n, ini juga n, dikurangi s pangkat n-1 f0. Jadi pangkat n, kemudian pangkat n-1, pangkatnya berkurang 1, dikurangi lagi, nanti jadi S pangkat N-2 F aksen 0, kemudian S pangkat N-3 F double aksen 0, dan seterusnya sampai turunan ke N. Nah, jadi di sini S-nya mulai pangkat N, pangkat N-1, pangkat N-2, N-3, dan seterusnya sampai N-N, pangkat 0 ya. Jadi S pangkat 0 1. Sedangkan F-nya mulai dari Fs, kemudian di sini F0, kemudian diturunkan lagi. Jadi ini kalau dari F kecil Ft ke Fs ini kan sebenarnya integral. Ya. Dan berarti kalau dari Fs ke F itu berarti sebenarnya turunan. Jadi ini turunan ke 1 dan seterusnya. Setelah itu turunannya diturunkan lagi, ini diturunkan jadi F aksen, turunkan lagi turunan kedua dan seterusnya sampai turunan ke N. Ya. Itu sifatnya. Jadi gimana sekarang penggunaannya ya? Jadi misalkan kalau n-nya 1, kalau n-nya sama dengan 1, berarti Laplace dari f aksen t ya, jadi turunan ke 1 ya. Karena turunan ke 1 kita boleh pakai kurung, boleh nggak pakai kurung juga boleh, f aksen biasa. Maka ini sama dengan s fs, s-nya pangkat 1. Setelah pangkat 1 berarti pangkat 0. Berarti ini sudah s-nya nggak ada, tinggal f0. Kalau n-nya sama dengan 2 atau sampai turunan kedua, maka ini sama dengan s pangkat 2 fs dikurangi setelah pangkat 2, s-nya pangkat 1 f0. Setelah pangkat 1, pangkatnya pangkat 0, jadi S pangkat 0 1, ini F aksen 0. Kalau N-nya sama dengan 3, Laplace dari turunan ketiga itu sama dengan S pangkat 3 Fs, S pangkat 2 F0, S pangkat 1 F aksen, min F double aksen 0. Jadi sampai turunan kedua ya. Contohnya, misalkan kalau saya mencari Laplace dari T sin 2T, nah, yang ini adalah Ft-nya. Berarti Ft-nya sama dengan T sin 2T. Kalau saya cari F aksen T, turunannya berapa? Ini kan bentuk U kali V kan. Jadi bentuk U kali V, maka turunannya jadi U aksen V plus UV aksen. Jadi 1 kali sin 2T plus T kali sin turunannya 2 cos 2T. Maka hasilnya jadi sin 2T plus 2T cos 2T. Kemudian kalau saya cari turunan kedua,
sin 2T turunannya 2 cos 2T ditambah yang ini bentuk U kali V lagi. Jadi 2 cos 2T plus 2T kali cos turunannya min, ya, min 2 sin 2T. Maka hasilnya jadi 2 cos 2T tambah 2 cos 2T jadi 4 cos 2T. Ini min jadi min 4T sin 2T. Kenapa kok tadi kita mencari T sin 2T pakai turunan ini? Kan di tabel nggak ada yang bentuk perkalian. Yang ada sendiri-sendiri. Laplace dari T sendiri, Laplace dari sin 2T sendiri. Dari sifat 1, tadi kita nggak bisa pecah jadi 2 karena ini bukan penjumlahan. Ya, sehingga kita gunakan sifat yang nomor 3 ini. Ya. Nah, di sifat nomor 3, ini kita cari sampai turunan kedua. Kenapa sampai turunan kedua? Sampai ini muncul sama dengan FT ini. Ya. Nah, kalau ini sampai turunan kedua, berarti kita gunakan sampai N sama dengan 2 ini. Berarti kita perlu mencari F0 dan F aksen 0. Ya. Jadi kalau saya cari F0 di sini berapa? Jadi T-nya ganti 0, 0 kali sin 0 ya 0. Ya. Kemudian kalau saya cari F aksen 0, sin 0, 0, ini 2 kali T, T-nya juga 0, hasilnya juga 0. Sedangkan turunan keduanya, ini cos 0 sama dengan 1, ya kan? Kalikan 4, berarti 4 kali 1, yang ini 0. Ya, berarti hasilnya sama dengan 4. Ya. Nah, kalau saya gunakan sifat itu tadi, maka Laplace dari turunan keduanya apa? Ini, yaitu 4 cos 2T dikurangi 4T sin 2T. Ya, sama dengan S kuadrat Fs dikurangi S kali F0, F0-nya 0, dikurangi lagi F aksen 0, F aksen 0-nya juga 0. Ya. Nah, kemudian kita cari ini dengan sifat nomor 2 tadi. Dengan sifat nomor 2. Dengan sifat nomor 2 tadi ini kita bisa pecah jadi 2, yaitu jadi Laplace dari ini 4 kali cos 2T dikurangi 4 Laplace dari T sin 2T sama dengan S kuadrat, ya, S kuadrat Fs dikurangi S kalikan 0, ya, F aksen 0-nya juga 0. Ya, ini. Ya, jadi hasilnya tinggal S kuadrat Fs. Fs itu apa? Fs itu ini Laplace-nya Ft itu sama dengan Fs. Ya, Laplace-nya Ft tadi Fs, yaitu yang kita cari. Ya. Laplace-nya dari cos itu jadi S per S kuadrat plus 4 kalikan 4 min 4 yang ini sama dengan Fs. Ini tadi Laplace-nya T sin 2T sama dengan Fs, sama dengan S kuadrat Fs. Nah, yang ini kita gabung dengan ini, maka hasilnya menjadi S kuadrat plus 4 Fs, ya. Jadi min jadi plus, itu sama dengan 4S per S kuadrat plus 4. Jadi kalau kita cari Fs-nya sama dengan 4S per, ini dibagi, jadi S kuadrat plus 4 kali S kuadrat plus 4. Jadi S kuadrat plus 4 kuadrat. Itu hasil dari Laplace T sin 2T. Jadi sama dengan 4S per S kuadrat plus 4. Ini sifat nomor 3. Sifat nomor 4. Yang nomor 4. Sifat nomor 4. Jika Laplace dari Ft sama dengan Fs,
maka Laplace dari integral dari 0 sampai T fu du sama dengan 1/s fs. Jadi kalau kita punya suatu fungsi diintegralkan, maka hasil Laplace-nya cukup kita membagi fs tadi, hasil Laplace dari ft kita bagi dengan s. Ya. Perhatikan di sini bahwa kalau ini integralnya batasnya 0 sampai t, kita sudah pakai variabel t. Di sini jangan pakai t lagi, tapi kita pakai variabel yang lain. Kita bisa pakai u, v, w dan sebagainya. Ya. Jadi misalkan gini, kalau saya punya Laplace dari sin 2t, maka ini sama dengan 2/s kuadrat plus 4, jadi 2 kuadrat. Kemudian kalau misalkan saya Laplace dari e pangkat min t sin 2t dari sifat nomor 2, kita bisa ubah di sini 2 per ini fs, kita cari fs min a, a nya di sini berarti min 1, maka ini menjadi s min 1 jadi plus 1 kuadrat plus 4, maka ini jadi 2 per s kuadrat plus 2s plus 1 tambah 4, 1 tambah 4 sama dengan 5 ya, jadi sama dengan 5. Nah, kalau misalkan saya cari lagi Laplace dari integral 0 sampai t dari e pangkat min u sin 2u du gimana? Kan kalau kita integralkan ini dulu baru dilapaskan, sangat panjang. Maka kalau dari sini kita Laplace dari ini sudah tahu, yaitu sama dengan 2 per s kuadrat plus 2s plus 5. Kalau diintegralkan kita tinggal bagi 1/s kali 2 per s kuadrat plus 2s plus 5, maka ini jadi 2 per ini kali, jadi s pangkat 3 plus 2s kuadrat plus 5s. Jadi kalau kita integralkan kita tinggal bagi dengan s. Tapi kalau misalkan saya ubah soalnya jadi Laplace dari integral 0 sampai t sin 2u du, nah, berarti langsung ini tadi, maka langsung dibagi s, jadi 2 per s kali s kuadrat plus 4 sama dengan 2 per s pangkat 3 plus 4s. Kalau misalkan di sini ada e pangkat min t integral 0 sampai t sin 2u du. Kalau yang di sini tadi setelah dikalikan sin e dikalikan sin baru diintegralkan, tapi di sini diintegralkan dulu baru dikalikan. Maka di sini hasilnya yang integral ini tadi dikalikan e pangkat min t, berarti ini baru diubah jadi fs min a dengan a nya min 1 ya, a min 1, sehingga ini jadi 2 per s plus 1 pangkat 3 plus 4s plus 1. Nah, hasilnya tentunya beda, karena di sini diintegralkan dulu, dikalikan dulu baru diintegralkan. Kalau yang di sini diintegralkan dulu baru dikalikan. Jadi hati-hati nanti kalau ada e pangkat dikalikan integral, yang satunya integral dari e kalikan suatu fungsi. Nah, ini adalah sifat nomor 4. Berikutnya sifat nomor 5. Laplace dari P pangkat N Ft ini. Jadi kalau Ft nya sudah diketahui Fs, kalau yang ada T pangkat N maka jadi min 1 pangkat N kali dN ds pangkat N ya. Turunan ke N dari S ya. Jadi Fs diturunkan ke N. Jadi kalau di sini T nya pangkat 3 ya, ini nanti cari turunan ketiga.
Kalau T-nya pangkat 2 dari turunan kedua. Kalau pangkat 1 dari turunan ke 1. Nah, coba pada video sebelumnya kita pernah mencari Laplace dari T sin 2T tapi menggunakan sifat nomor 3 itu yang pakai turunan. Nah, sekarang kita bisa pakai sifat nomor 5 ya. Jadi Laplace dari sin 2T itu kan sama dengan 2 per S kuadrat plus 4 ya, 2 kuadrat. Nah, Laplace dari T kali sin 2T berarti sama dengan min 1 pangkat n nya di sini 1 kali d pangkat 1 ya, turunan ke 1 dari fs nya apa ini fs nya, yaitu 2 per S kuadrat plus 4. Ini sama dengan min 1 kali dds dari, ini kan sebenarnya jadi 2 S kuadrat plus 4 pangkat min 1 kan. Kalau diturunkan jadi min 1 kali min 1 ini turunan min 1 kali 2 S kuadrat plus 4 pangkat min 1 kurangi 1 jadi min 2, kalikan turunan ini jadi 2S. Sehingga hasilnya menjadi min jadi plus, 2 kalikan 2 jadi 4S, pangkat min 2 ini jadi S kuadrat plus 4 pangkat 2. Jadi kita bisa menggunakan sifat nomor 5 untuk mencari T sin 2T selain pakai sifat nomor 3 ya. Nah, tentunya ini nanti nggak hanya untuk ini. Jadi misalkan kalau saya punya fungsi yang lain, misalkan berapakah Laplace dari T e pangkat 2T? Kan kita bisa pakai sifat nomor 2 juga ya. Bisa juga pakai ini. Kalau saya cari Laplace dari e pangkat 2T itu kan jadi 1 per S min 2. Kemudian kalau Laplace dari T kali E pangkat 2T itu jadi min 1 pangkat 1, ini jadi D ds dari 1 per S min 2. Nah, 1 per S min 2 itu sama dengan S min 2 pangkat min 1. Maka ini jadi min 1 kali min 1 S min 2 pangkat 2. Maka ini jadi ini plus ini min 1 min 1 min 2 ini jadi 1 per S min 2 kuadrat. Ini kalau pakai sifat nomor 5. Padahal kita bisa juga pakai sifat nomor 2 ya. Laplace dari T itu kan sama dengan N faktorial, ini T pangkat 1 berarti 1 faktorial per S pangkat 1 tambah 1, ini jadi 1 per S kuadrat. Nah, kalau kita cari Laplace dari T kali E pangkat 2T, maka ini kan jadi Fs min A, kan ada pergeseran A, maka ini jadi 1 per S nya diganti S min 2, jadi min 2 kuadrat sama. Jadi untuk mencari Laplace itu kita bisa menggunakan beberapa sifat, jadi nggak harus menggunakan sifat 1, 2 atau yang mana, kita bisa milih sifat-sifat yang ada untuk mencari ya. Jadi caranya tidak tunggal. Nah, kemudian sifat-sifat dari transformasi Laplace tentunya untuk penggunaannya kita bisa melakukan latihan-latihan yang ada di dalam buku. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.